Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal yang berjudul A Review on the Practice of Big Data Analysis in Agriculture, di mana kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Mas Aceh Triwerdaya, ada saya sendiri Irwayu Pratomo, dan Mas Nurkalis Lutfi. Kemudian kita mulai dari pengantar. Pertumbuhan populasi global yang pesat dan berbagai tantangan sosioekonomi telah meningkatkan kebutuhan akan produksi pangan yang berkelanjutan. Menurut prediksi FAO, populasi dunia akan meningkat lebih dari 30% hingga tahun 2050, yang menuntut peningkatan produksi pangan sebesar 70%. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengoptimalkan sektor pertanian dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, degradasi lingkungan, dan keterbatasan sumber daya. Dalam dekade terakhir, transformasi digital telah memberikan peluang baru bagi sektor pertanian melalui penerapan konsep smart farming dan precision agriculture, di mana inovasi ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya. Salah satu pilar utama dari transformasi ini adalah penerapan analisis big data, yaitu pendekatan yang memungkinkan pemrosesan dan analisis volume data yang besar, beragam, dan berkecepatan tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan secara real time. Kemudian, pertanian cerdas atau smart farming penting untuk mengatasi tantangan produksi pertanian dalam hal produktivitas, dampak lingkungan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan. Pertanian keberlanjutan secara langsung terkait dengan smart farming, karena smart farming meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya yang ada menjadi tumpuan pertanian yang menyediakan kebutuhan pangan dasar manusia. Hal ini dapat dipahami sebagai pendekatan bisnis ekosistem untuk pertanian yang mengintegrasikan ilmu biologi, kimia, fisika, ekologi, ekonomi, dan sosial dengan cara yang komprehensif untuk mengembangkan praktik pertanian atau smart farming yang aman. Kemudian metodologi yang digunakan penelitian ini yaitu dengan mencari artikel dan proceeding konferensi menggunakan database ilmiah seperti IEEE Explore, Science Direct, Web of Science, dan Google Scholar. Kemudian ditemukan 1.330 makalah awal, kemudian disaring menjadi 232 berdasarkan kriteria kutipan dan relevansinya. Kemudian disaring lagi dan dipilih menjadi 34 artikel yang benar-benar menerapkan analisis big data di bidang pertanian, khususnya yang memenuhi karakteristik volume, velocity, dan variasi. Setiap makalah dianalisis berdasarkan masalah yang diangkat, solusi, dampak, alat, dan algoritma yang digunakan, serta dimensi big data yang dipenuhi. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Lutfi. Silahkan Mas Lutfi. Untuk big data di dalam agrikultur, analisis dilakukan terhadap 34 artikel berbeda, eh, da- yang mana mayoritas penelitian tersebut membahas ketersediaan dan keamanan pangan, asuransi dan keuangan petani, cuaca dan perubahan iklim, pengelolaan lahan, serta manajemen peternakan. Pada artikel review ini memperkirakan 3 V pertama dari big data menggunakan indikator sederhana seperti low, medium, atau high eh, untuk mencatat semua informasi terkait big data yang diulas pada artikel ini. Umumnya, penilaian big data analisis untuk setiap studi kuantitatifnya dilakukan dengan melihat seberapa banyak dari 5 dimensi V yang dipenuhi. Namun di sini hanya penulis atau reviewer artikel ini hanya memfokuskan pada 3 dimensi pertama, seperti volume, velocity, dan variety. Hal ini karena beberapa hal. Yang pertama adalah kesulitan kuantifikasi V4 dan V5, yaitu dimensi veracity dan dimensi valorization. Ini menjadi sulit diukur secara konsisten dengan indikator yang sederhana, seperti low, medium, atau high yang sebelumnya. Eh, jadi untuk jadi untuk menjaga objektivitas dan konsistensi perbandingan antar studi, kedua dimensi ini memang sengaja tidak dimasukkan ke dalam penilaian. Eh,
Terus misalkan untuk V4 tadi atau veracity contohnya adalah seperti data manual dari petani yang tidak lengkap, citra satelit yang sering tertutup awan, dan untuk valorization adalah sulitnya untuk memberikan rekomendasi kepada petani. Yang kedua, tidak semua analis harus memenuhi kelima V. Seperti yang dikatakan di artikel Rodriguez et al. Pada tahun 2017, dalam praktik analisis big data, tidak semua lima dimensi V harus dipenuhi. Banyak aplikasi yang lebih menitik beratkan pada volume, velocity, dan variety, sedangkan aspek veracity memang sering kali menjadi kelemahan big data karena akurasi dan stabilitas yang rendah. Dan valorization merupakan konsekuensi lanjutan dan lebih bersifat kualitatif, makanya tidak dikuantifikasi dalam survei ini. Selanjutnya, dalam 34 studi pertanian yang ditinjau, terdapat beberapa pendekatan utama yang digunakan untuk analisis big data. Yang pertama adalah machine learning, yang digunakan untuk keperluan prediksi, klasifikasi, dan pengelompokan data, misalnya untuk memprediksi hasil panen atau mendeteksi penyakit tanaman. Data inputnya sering kali berasal dari gambar atau sensor, oleh karena itu image processing atau citra pemrosesan juga menjadi teknik yang penting, khususnya saat menangani citra satelit atau drone. Eh, yang kedua, Cloud platform banyak cloud platform banyak dimanfaatkan untuk menyimpan atau memproses dan menganalisis data dalam skala besar, sedangkan untuk data spasial digunakan GIS atau Sistem Informasi Geografis. Ketiga, dalam hal menyimpan data yang sangat besar dan heterogen, digunakan dua jenis sistem basis data seperti NoSQL untuk data yang kurang terstruktur atau tidak terstruktur, dan RDBMS untuk data raster seperti citra satelit. Terus yang keempat, banyak studi juga menggunakan NDVI, yaitu indeks vegetasi, untuk menunjukkan tingkat kehijauan dari tanaman berdasarkan reflektansi cahaya yang diterima. NDVI sangat berguna untuk memetakan dan memonitor kondisi tanaman secara visual dan kuantitatif. Secara keseluruhan, kombinasi dari teknik-teknik ini, baik machine learning, cloud image processing, GIS, maupun NDVI, memungkinkan para peneliti untuk memahami data eh, memahami data pertanian yang sangat kompleks dan dalam jumlah yang sangat besar, dan dari berbagai sumber yang secara lebih efektif. Dan untuk metrik metrik literatur review nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini ada materi literatur review, yaitu jurnal yang digunakan adalah a review on the practice of big data analysis in agriculture. Nah, di sini penulis dan tahunnya adalah Andreas Kamilaris dan Andreas Kartakoulis, Francesc X dan Frenevas Boldu tahun 2017. Di sini problem statementnya adalah penelitian membahas tentang mengimplementasikan analisis database di bidang pertanian. Nah, bagaimana cara meningkatkan produktivitasnya dan dampak lingkungan yang minimal karena permintaan pangan global. Di mana makalah ini juga menyoroti kurangnya sumber daya manusia atau SDM kita dalam keahlian infrastruktur serta isu yang berkaitan dengan kepemilikan dan tata kelola data. Laporan ini menyerukan kerangka kita kebijakan untuk melindungi hak-hak data, meningkatkan manajemen data, serta mendiskusikan potensi big data untuk mengubah praktik pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan. Metode yang digunakan adalah metodologi analisis bibliografi untuk mengumpulkan karya-karya yang terkait
yang menyaring karya yang relevan, meninjau karya yang muktakhir. Dengan berbasis kata kunci yang dilakukan, bisa kita cari basis data ilmiah seperti Triple di Explore dan SenseDirect dengan fokus pada data besar dan pertanian. Analisisnya berfokus pada 34 makalah dengan memeriksa masalah, solusi, alat teknik, dan sumber data. Salah teknik analisis big data yang diidentifikasi termasuk pembelajaran mesin, platform berbasis cloud, pemrosesan data, pemodelan simulasi, dan analisis statistik. Nah, hasil yang didapatkan adalah mengulas 34 makalah ini fokus di bidang pertanian, yaitu masalah, solusi, alat yang digunakan. Sebagian besar berfokus pada kesediaan pangan, perubahan iklim, dan pengelolaan lahan dengan karakteristik data yang bervariasi. Analisis ini juga menunjukkan aplikasi big data masih dalam tahap pengembangan awal dengan tren peningkatan publikasi yang mengidentifikasikan potensi inovasi di masa depan, serta bersama dengan pendekatan untuk memitigasi tantangan-tantangan ini. Nah, jadi untuk conclusionnya adalah menyoroti big data ini yang mengidentifikasi 34 aplikasi dan menekankan pentingnya volume, kecepatan, variasi, dan analisis data, meningkatkan ketersediaan sumber data dan teknik analisis yang diharapkan dalam mendorong praktik pertanian yang lebih cerdas, serta pengembangan promosi pertanian berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan. Akses terbuka ke data pertanian dapat meningkatkan manfaat ini. Nah, jadi kesimpulannya, pendalaman peran ekosistem pertanian dengan memanfaatkan volume besar data, V sama dengan volume dengan kecepatan pengumpulan pemrosesan, V2 sama dengan velocity, serta keragaman sumber, V3 variety, mulai dari sensor tanah, citra satelit, hingga data cuaca dan crowdsourcing. Big data memungkinkan analisis dalam data dinamika lahan, cuaca, hama, dan rantai pasok pertanian, hasil pertanian, pemangku kepentingan, dan membuat keputusan lebih akurat dan tepat untuk meningkatkan produktivitas dan pengurangan pemborosan. Artikel meninjau 34 studi kasus ini memperlihatkan bagaimana beragam teknik analisis seperti machine learning, prediksi hasil panen, deteksi penyakit tanaman, image processing yang dimana isinya ada klasifikasi tutupan lahan, identifikasi gulma, serta platform cloud yang MapReduce untuk skala besar. Pendekatan ini menggarisbawahi fleksibilitas big data dalam menyelesaikan masalah, mulai dari pemetaan lahan sampai optimasi rantai pasok. Tantangan dan hambatannya adalah meskipun potensi besar dihadapi big data, pertanian masih terhambat oleh masalah infrastruktur, ketersediaan dan quality data atau veracity, kepemilikan dan privasi data, serta kurangnya tenaga ahli. Artikel ini mengidentifikasi kebutuhan akan kebijakan pemilikan data, standarisasi format atau analogi, akses infrastruktur yang lebih merata, dan mendorong adopsi luas. Potensi masa depan pertanian berkelanjutan dengan ketersediaan perangkat kerja dan lunak dapat terbukanya dalam sumber terbuka. Big data mendorong lahirnya layanan startup baru di sektor pertanian, mulai dari prediksi permintaan pasar, platform asuransi berbasis citra satelit, hingga robot otonom dan genome editing. Semua ini dapat berkontribusi pada tujuan utama, yaitu memproduksi pangan berkualitas tinggi dalam skala besar secara berkelanjutan sambil melindungi ekosistem sumber daya alam. Ini merupakan mind map big data analisis di agrikulturnya, dimana di sini ada terbagi 5, ada tantangan, peluang masa depan, sumber data, teknik analisis, dan aplikasi praktis. Nah, di sini tantangan adalah infrastruktur digital terbatas dan standarisasi format atau privasi yang sudah dijelaskan. Untuk peluang masa depannya, untuk kedepannya ini ada integrasi AI robot,
kolaborasi stakeholder, platform berbagi data terbuka. Nah, setelah itu ada sumber data yaitu sensor lapangan, citra satelit atau drone, cuaca, manajemen lahan atau ternak, pasar komoditas atau harga. Terus teknik analis, ada machine learning, data mining, cloud computing, di mana masing-masing adalah untuk prediksi panen, pola tersembunyi, penyimpanan, pemrosesan skala besar. Aplikasi praktisnya itu precision agriculture, yaitu pemupukan atau pengairan yang presisi. Terus ada monitoring otomatis untuk kesehatan tanaman dan prediksi hasil panen akurat. Nah, itu untuk mind mapnya di agriculture. Oke, sekian, terima kasih.